Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Isa Zega, selebritas kontroversial yang kerap menjadi sorotan, hingga kini masih terus bergulir di ranah hukum. Terbaru, Isa Zega baru saja dipindahkan dari ruang tahanan Polda Jawa Timur ke Lapas Wanita Kelas 2A, Kota Malang. Pemindahan tersebut dilakukan setelah pihak kejaksaan menyatakan berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kepala Subdirektorat Polda Jatim. Situasi yang kini dialami Isa Zega memicu beragam reaksi, termasuk dari pihak-pihak yang pernah berseteru dengannya. Salah satunya adalah Yolo Ine, seorang tokoh yang dikenal memiliki hubungan panas dengan Isa Zega. Dalam pernyataannya, Yolo Ine mengaku merasa lega melihat Isa Zega akhirnya menghadapi konsekuensi atas tindakan yang diduga dilakukannya. Yolo menyebut bahwa ini adalah momen bagi Isa untuk merasakan efek jera dan merenungkan tindakannya di masa lalu. Namun yang menarik, Yolo Ine juga menyinggung soal ketidakhadiran Fitri Sahuteru, seorang sahabat dekat Isa Zega yang dikenal selalu membela temannya dalam situasi sulit. Dalam komentarnya, Yolo menyindir Fitri yang seolah menghilang ketika Isa tengah menghadapi masa-masa terberat dalam hidupnya. Bahkan, Yolo menyamakan penderitaan Isa Zega saat ini dengan situasi yang pernah dialami oleh Nikita Mirzani. Tanggapannya ya berarti pihak kepolisian sudah bekerja dengan baik, menanggapi laporan warganya dengan baik, sesuai prosedur, dan ditanggapi dengan cepat karena memang ini kan sudah menjadi berita yang sangat masif. Kalau puas, jahat banget ya kalau aku bilang aku puas ya, tapi sedikit lega bahwa Syahrul ini tidak lagi seenaknya cuap-cuap, seenaknya menggiring opini, lebih ke lega sih, bukan puas ya. Oh sempat kabar selentingan ya, dia sempat ngamuk, sempat gelisah, sempat merasa ini nggak fair gitu loh. Cuma ya aku sih ya hukum harus tetap berjalan kan. Nangis, lebih ke nangis. Mungkin dia merasa, ini mana nih yang dulu menjanjikan aku perlindungan, kok sekarang aku ditinggalkan sendiri gitu, lebih ke kayak gitu sih. Aku ngelihatnya jadi kayak maaf ya, bukan yang menyinggung, tapi aku melihatnya kayak waktu masalah Niki, waktu di masalah di Serang dulu. Ketika Niki terkena masalah, dia harus ditahan, dia ditinggalkan, dia mengupayakan segala macam itu sendiri, gitu. Jadi aku ngelihat, lu orang-orang yang menjanjikanmu ini itu, menjanjikanmu perlindungan mana, gitu loh. Aku yakin banget ini si Syahrul ini masih ada sisi baiknya ya. Tapi mungkin karena dia kemaruk, dia mengejar sesuatu, jadi dia harus menjadi jahat lah. Kalau masalah pemerasan itu, kalau dulu aku pernah spill, kalau pada notis ya aku pernah spill, Syahrul ini pernah mencari-cari, berupaya mendapatkan nomor teleponnya Mbak Sandy sampai dia nyari ke Dokter Oki. Nah itulah momennya dia memeras Mbak Sandy. Supaya dia nggak disenggol, supaya Mbak Sandy nggak disenggol, supaya dia kayak minta digalang gitu loh sama Mbak Sandy loh, ayo dong kamu mau nggak aku belain gitu loh. Padahal kan Mbak Sandy kan nggak kenapa-napa, memang produknya tidak kenapa-napa. Bahkan ada produknya retinol Mbak Sandy yang kandungannya itu persentasenya dirubah sendiri oleh si Syahrul. Untuk pemeriksaan Polres Jaksel yang untuk penistaan agama, kemarin udah sampai diperiksa. Dari awal mula aku tahu si Syahrul itu posting dengan sengaja masalah dia umroh dengan dengan atribut muslimah, terus sama bukti-bukti yang menandakan bahwa dia itu laki-laki. Gitu, itu aja sih. Penyidik kemarin bilang akan memanggil MUI karena kemarin aku juga menyertakan pernyataan dari MUI apa saja sih tata cara ibadah seorang transgender itu. Jadi yang seorang transgender harus tetap melakukan
proses ibadahnya itu sesuai kodratnya. Itu yang kita bawa. Jadi kemungkinan pihak MUI akan dipanggil untuk pemeriksaan terkait statement tersebut. Sidang perdana pra-peradilan Isa Zega atas dugaan pemerasan terhadap bos MS Glow yang digelar pada 12 Februari lalu menambah babak baru dalam kasus yang telah menyita perhatian publik ini. Ya, dalam persidangan tersebut muncul dinamika yang cukup menarik, terutama dari pihak pembela Isa Zega. Pitra Romadoni, kuasa hukum Isa Zega, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran penyidik yang menangani kasus ini. Menurutnya, ketidakhadiran penyidik dalam sidang pra-peradilan mencerminkan kurangnya keseriusan pihak terkait dalam menjalankan proses hukum yang adil dan transparan. Meski begitu, Pitra menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak Isa Zega. Ia menyebut bahwa pasal yang dikenakan terhadap kliennya yang ia anggap sebagai pasal karet perlu dikaji ulang. Terkait dengan proses hukum yang dialami oleh Atrena Isa Zega di wilayah hukum Jawa Timur, saat ini sedang bergulir tahapan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan alhamdulillah kemarin pada tanggal 12 Februari 2025 telah dilangsungkan sidang perdana permohonan pra-peradilan yang kita ajukan. Adapun terkait dengan materi ataupun pokok gugatan pra-peradilan tersebut tidaklah saya jabarkan ya, dikarenakan itu menyangkut terkait dengan syarat-syarat formil di dalam proses hukum acara yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya, dan agar tidak mendahului kewenangan daripada Majelis Hakim Tunggal di dalam perkara pra-peradilan tersebut. Sidang perdana pada tanggal 12 Februari 2025 pada hari Rabu tepatnya di Pengadilan Negeri Surabaya tidak dihadiri oleh rekan-rekan penyidik. Tentu itu ya hal yang memang kita sayangkan sekali ya, karena memang pra-peradilan ini bukanlah upaya untuk lawan-melawan, akan tetapi pra-peradilan adalah bentuk koreksi yang kita lakukan selaku masyarakat terhadap kinerja daripada rekan-rekan penyidik, apakah sudah sesuai ketentuan hukum acara pidana atau belum. Nah, yang kedua, pengadilan juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan tersebut. Apakah proses penyidikan tersebut sudah memenuhi ketentuan dan memberikan hak-hak secara asasi kepada Atrena Isa Zega untuk melakukan upaya-upaya hukum, untuk melakukan pembelaan dirinya, yang mana hal tersebut sudah tegas diatur dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana kita. Jadi saya kira permohonan pra-peradilan itu adalah upaya untuk saling koreksi di antara kita, khususnya tim kuasa hukum dengan teman-teman penyidik, dan kita juga akan saling melengkapi apabila memang ada kekeliruan di dalam berkas perkara tersebut, dan kita akan saling mengawasi karena peran serta masyarakat, peran serta daripada penegak hukum, advokat, dan peran serta pengadilan diperlukan dalam kasus ini agar kasus ini tidak asal penuntutan dan menjadi adanya yang dirugikan, khususnya di sini Isa Zega. Untuk perkara restoratif justice ya, klien kami Atrena Isa Zega itu belum pernah dipertemukan secara langsung head to head ya, berdasarkan keterangan daripada tim kuasa hukum yang mendampingi di Surabaya, sehingga menurut kami restoratif justice yang dilakukan itu sangat prematur karena hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Tentu esensi daripada restoratif justice ataupun mediasi itu adalah hadirnya para pihak untuk menentukan apakah terjadinya perdamaian atau tidak, dan itu bukan diwakili, akan tetapi keputusan daripada masing-masing pihak. Jadi saya kira karena memang perkara ini sudah masuk
ke pengadilan, ya kita hormati proses hukum di pengadilan sedang berjalan ini, dan kita juga tidak mau berspekulasi terlalu panjang karena sudah kita serahkan ke pengadilan negeri. Ya tentu ini yang harus kita fokuskan agar perkara ini sesuai dengan rambu-rambu dan relnya, seperti itu.